Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Penyajian update informasi terkini, putar pari-pari dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga. Memasuki era persaingan usaha yang semakin terbuka, perlu strategi bisnis yang semakin tepat. Mengenal lebih jauh apa sih entrepreneur itu? Bagaimana mengubah mindset awal yang harus dibangun dalam berwirausaha? Semua dikupas tuntas dalam dialog interaktif kewirausahaan. Ayo bergabung bersama di dialog interaktif Jadi Wirausaha Siapa Takut. Dialog interaktif kewirausahaan setiap Selasa minggu ketiga di 102,8 FM atau via streaming di www.radiomesra.com pukul 10 pagi. Dialog interaktif kewirausahaan terselenggara atas kerjasama Radio Mesra 102,8 FM dan TDA Komunitas Tangan di Atas Pare-Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan mesra dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Seperti biasa kita akan kembali bersama untuk dialog mingguan kita di dialog bulanan kita maksud saya untuk hari ini. Dan seperti jadwal di setiap hari Selasa untuk minggu yang ketiga, kita akan bersama dengan teman-teman dari TDA atau Komoditas Tangan di Atas. TDA sendiri adalah komunitas wirausaha terbesar di Indonesia, dan Pare-Pare menjadi salah satu kota yang mempunyai pengurus di Sulawesi Selatan selain kota-kota yang lainnya. Nah, pengen tahu kota apa saja? Saya tanya dulu sama dua narasumber kita untuk di pagi hari ini. Selamat pagi, ada Fadilah Fasaldin, cocok ya? Iya, pagi Om. Siap. Dari Baku Beku. Iya, betul. Ya. Terus yang kedua ada Ashar, owner dari Macaka Pare-Pare. Iya, siap Om. Oke. Apa ada yang kontras kayak ini? Satunya agak nervous, satunya tenang-tenang saja. Ya, dialog wirausaha ini merupakan kerjasama yang terjadi antara Radio Mesra dan juga dari teman-teman TDA dan Insan Mesra. Ini adalah dialog yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Kita masuki untuk tahun yang ketiga untuk tahun ini. Dan seperti biasa selalu ada strategi marketing yang akan kita ulas bersama dengan teman-teman dari TDA. Oke, Fadilah Fasaldin. Iya. Oke. Sebelum kita masuk untuk sesi dialog kita tentang bagaimana kemudian akan kita bahas, yaitu peluang bisnis di masa pandemi ini, kayaknya sangat menarik. Karena memang banyak hal yang tidak bisa kita lakukan saat ini karena pandemi, karena corona. Saya pengen masuk dulu ke dapur teman-teman sekalian. Dapur, saya panggil Fadilah, saya panggil Fasin nih. Nggak ada di situ Om, panggil Aldi yang benar Om. Oh, panggil Aldi. Fasaldin itu dari Fasaldin Aldi. Oh, Aldi. Iya. Oh ya, panggilnya Aldi. Kalau Ashar tetap ya, kan emang udah begitu ya. Aca. Oh ya, Aca. Nggak ada panjang-panjangnya. Oh, tidak ada panjang-panjangnya. Oke. Siapa tadi? Aldi ya? Aldi. Oke. Siap. Aldi. Iya. Untuk spesifik usahanya apa yang ditekuni sekarang? Oke. Jadi sekali lagi perkenalkan, saya Aldi. Bagian dari Baku Beku Om. Oke, Baku Beku itu usaha yang bergerak di penjualan daging. Penjualan daging? Iya, daging sapi. Wah, dan aksesorisnya Om. Daging sapi dan segala hal terkait dengan daging ya, sapi. Betul. Aksesorisnya lah. Bahasa kerennya aksesorisnya lah. Siap. Oke. Kapan mulai membuka usaha ini? Kalau untuk Baku-Baku sendiri kita sudah mulai dari tahun 2019 Om.
Iya. Jadi ini sudah kurang lebih 1 tahun baku-baku berdiri. Iya. Iya. Terus dan baru 3 bulan terakhir ini kita lagi gencar-gencar main di media sosial. Oke. Jadi sebelumnya kita tidak ada akun media sosial sebelumnya. Jadi hanya jual Lebih ke offline Oh, aja lebih ke ya. offline, betul. Langsung Iya. dikirim saja. Heeh. Nah, jadi ada konsumen langsung gitu ya. Jadi awalnya kita layani yang resto-resto Om. Awalnya. Nah, terus nanti saya cerita karena pandemi akhirnya kita buka lah. Kali. Iya, Dan akhirnya memang kita melayani. mau tidak mau harus ke situ ya. Ya, itu salah satu strateginya. Oke. Om. Aldi, ini kan tidak serta-merta nih bergabung di TDA. Selalu saya pengen tahu apa sih sebenarnya yang dicari, misalnya kan seperti itu, apa sih yang sebenarnya menjadi ketertarikan teman-teman dari member TDA ini untuk bergabung di TDA. Secara kan kita tahu bukan hanya TDA komunitas yang bergerak di wirausaha, banyak komunitas yang lain yang tanpa janganlah kita sebut namanya, tapi kenapa kemudian memilih TDA sebagai pujaan hati tempat persinggahan? Jadi kalau ini cerita ini panjang kayaknya Om, 1 jam 2 jam. Ya, cerita aja. Tidak. Jadi sebenarnya Om, saya bergabung di TDA dari tahun 2016. 2016. Lama sekali. Kurang lebih kita angkatan pertama lah di Parepare. TDA pertama di TDA angkatan 2016 paling pertama lah. Berarti bareng-bareng sama Ibra ya, Om Ibra ya? Iya, saya bahkan Lebih dulu lagi. sebelum Om Ibra Sebelumnya kita lagi. sudah TDA Camp. Saya yang di Bulukumba Om. Sebelum Om Ibra lagi. Berarti Ibra sebelum Om Pujo juga. Sebelum Om Rijal lagi. Enggak, saya setelah Om Rijal Om. Kan Om Rijal yang pertama yang ini. Jadi setelah itu iya. kita salah satu member angkatan pertama begitu untuk di Parepare Om. Jadi dari tahun 2016, jadi saya sebelum baku-baku itu sudah banyak usaha Om. Iya, Mati semua. mati semua. Bangkrut. Terus alasannya kenapa saya masih di TDA Om, karena simpel sih. Karena sepengetahuan saya Om, ya lingkungan itu penting. Lingkungan itu penting ketika kita berwirausaha. Begitu banyak orang di luar sana punya usaha tapi tidak bertahan lama karena mungkin dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Iya betul. Jadi TDA sendiri ini kan komunitas wirausaha, jadi betul-betul di sini kita ibaratnya kita ini dikontrol begitu Om. Masih saling sama-sama menjaga, saling sama-sama mensupport. Jadi itu alasan terbesar kenapa saya masih bertahan di TDA dan tidak memilih komunitas lain. Tapi sebelumnya pernah nggak mengintip komunitas lain? Jangan disebutkan. Pernah tidak mengintip komunitas lain? Pastikan yang namanya pengen cari tahu itu kan ada ya. Iya, Pastikan betul, ada betul. ya. Terus kemudian membandingkan ternyata TDA dengan komunitas ini, wah di sini saya nilai lebihnya di TDA karena ini. Pernah tidak? Kalau untuk Mengintip, mencari tahu lah. Mencari tahu. Jadi awalnya Om, saya yang pertama komunitas yang pertama kali datangi saya, maksudnya yang ajak saya Om, memang betul-betul TDA Om. Oh iya. Nah terus berjalannya waktu saya rasa mungkin ada Om itu yang komunitas serupa tapi tak sama, tapi kelebihannya TDA itu ya itu tadi Om, maksudnya supportnya itu yang luar biasa Om. Apalagi di tengah pandemi ini kemarin betul-betul begitu banyak program Om yang kita buat, visit company dan lain-lain. Itu salah satu bentuk support yang tidak ada di komunitas lain begitu. Oh, artinya sudah jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Falling in love Om. First Siap. love for the first time gitu ya. Jatuh cinta Siap. pada pandangan pertama, dan memang begitu sudah falling in love sudah nggak mau lagi menatap yang Ya lain. insya Allah Om. Betul. Iya. Baku-beku. Yep. Oke, thank you. Untung namanya baku-beku. Kalau baku pukul, saya lari. Lain lagi tempatnya Om, baku-baku lain tempatnya. Ashar, Iya siap Om. Macaka. Saya sering mendengar Macaka ini. Tapi mungkin teman-teman juga sering mendengar Macaka. Mungkin sedikit apa sih Macaka itu? Kalau Macaka kan kalau bahasa Bugis itu jadi cerah gitu kan. Jadi
suasananya enak gitu kan. Ya. Kalau kalau Asar sendiri kemudian memilih macaka dan jenis usaha yang dilakoni apa itu? Itu tadi Om, saya maunya nanti macaka ini seperti cahaya yang bisa membantu teman-teman, baik itu tadi menyiapkan lapangan kerja ataupun menyediakan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan produk yang disediakan oleh macaka itu sendiri. Ini sebenarnya macaka apakah semacam konsultan atau Enggak, Om. atau seperti apa? Ini kan tadi menyediakan apa namanya? Saya berpikir ini semacam konsultan atau apa ini? Bukan Om, cuma ini dia bergerak di bidang produksi jasa souvenir. Jadi tentunya dengan produk-produk yang kita hasilkan itu mungkin bisa membantu teman-teman yang lagi membutuhkan. Jadi mungkin untuk daerah Parepare dan Ajat Pareng yang mungkin bingung, ya tentunya kami bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang butuh seperti itu Om. Oke. Jadi kita saling membantu lah. Oke, kalau produknya jenisnya apa aja? Jenisnya ya seperti souvenir mug, souvenir gantungan kunci, dan ID card, dan juga souvenir wisuda Om. Oke, seperti itu ya. Ya Om. Kalau Asar sendiri kemudian memilih bergabung di TDA, awalnya dengar dari siapa? Kalau dengar TDA itu dari 2018 Om, waktu masih kuliah sih Om, tapi sama sih sekarang masih kuliah Om. Cuma di situ kemarin sering diajak tapi belum mungkin belum digerakkan hatinya untuk gabung. Tapi pada akhirnya melihat bahwa wah saya harus maju nih. Nah komunitas TDA ini menjadi salah satu tentunya langkah besar bagi saya bahwa ketika saya ingin maju, tentunya saya harus punya seperti yang dikatakan tadi bahwa jaringan atau keluarga baru yang bisa mendorong, bisa memberikan kita motivasi untuk lebih maju. Oke. Nah, saya memilih TDA itu sebagai keluarga baru saya untuk sama-sama bisa bergerak maju seperti itu. Tadi kan dibilang bahwa sudah pernah diajak tapi belum tergerak hatinya. Kalau begitu pasti ada satu titik yang kemudian membuat Asar ini, wah ini benar-benar keluarga saya nih kelak nih. Ada satu hal atau ada satu peristiwa yang membuat akhirnya, oh ya saya harus bergabung di komunitas ini. Di titik mana itu? Itu awalnya di 2019 Om. Nah itu juga awal saya langsung ikut yang namanya TDA Camp. TDA Camp Di Palopo. di Palopo. Nah, saya langsung ambil keputusan itu. Saya bilang, wah kalau saya seperti ini bagaimana saya bisa bantu teman-teman yang lain ketika misalnya saya lihat kan hari ini bahwa banyak teman-teman yang cari kerja, susah cari kerja gitu. Kemudian kalau saya bilang saya tidak maju, wah gimana bantu teman. Nah, akhirnya dari situ saya lihat bahwa TDA ini kuatnya merangkul, kuatnya support untuk mengajak, sini ayo kita gabung, kita sama-sama ini. Akhirnya untuk gabung. Saya jadi curiganya begini, jujur aja. Ikut TDA Camp sebenarnya kalau membaca sedikit ceritanya ya, mungkin Asar begini, TDA Camp ya udah ikut aja dulu, nanti kita lihat nilai-nilainya seperti apa. Tetapi ketika ikut di situ akhirnya terjebak. Benar apa tidak anggapan saya ini? Tidak Om. Tidak, kalau ya? untuk saya tidak Om, karena jujur betul-betul setelah ikut TDA Camp itu beberapa landasan atau prinsip bisnis yang mungkin mindset saya kurang sebelum saya ikuti, akhirnya terbuka lebar. Wah ternyata bisnis itu bukan hanya sekedar urusan jual beli saja. Ternyata banyak poin-poin yang di dalamnya. Nah dari Palopo itu baru saya dapat, wah ternyata kita bisa menebar rahmat dari bisnis loh. Kita bisa ini dari bisnis. Itu saya dapatkan dari sana Om. Betul. Dan saya masih selalu ingat kata salah satu ketua TDA yang turut berduka cita juga kemarin, bapak beliau meninggal. Al-Fatihah untuk Pak Andi dan keluarganya Pak Andis, mudah-mudahan diberi ketabahan. Bahwa sebenarnya di TDA itu kalau Anda mencari materi mungkin Anda tidak akan mendapatkan, karena di TDA itu ada satu prinsip yang bilang katanya, dan mungkin teman-teman juga saya yakin mengamalkan itu, bahwa di TDA itu yang dicari 80% akhirat dan 20%-nya itu adalah dunia. Dan ini sebenarnya terbukti juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan peduli yang
dilakukan rutin oleh TDA, termasuk kemarin yang sempat ke Masambah. Oke, baik Om Ashar, Om Dila, terima kasih untuk sesi pertama kita untuk di pagi hari ini, dan Insan Mesra Anda boleh ikut bergabung. Kita siapkan layanan telepon, kemudian kita siapkan juga layanan WhatsApp, semua Anda bisa gunakan. Sebelumnya saya menyapa dulu untuk Muhammad Haidar Hasan. Kenal nggak tuh sama orang ini? Wah, kenal sekali Pak. Oh, kenal sekali. Saya nggak kenal orang ini. Hormat. Ya, mudah-mudahan Heju tetap eksis, teman-teman juga yang lain tetap eksis. Om Rijal juga selamat pagi. Kita akan kembali setelah beberapa yang berikut ini. Halo, pendengar radio di seluruh Indonesia. Saya Joko Widodo. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia. Mari junjung tinggi budaya bangsa, cintai lagu dan musik Indonesia. Salam sehat, salam Indonesia maju. Kontes Dangdut Indonesia 2020. Saatnya bintang terpilih perwakilan dari kota di Indonesia tampil di kontes sesungguhnya. Lewat penampilan terbaik, mereka siap tampil memukau di hadapan juri Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Nita Thalia, Ivan Gunawan, Oki Lukman, Danang, ditemani host Ruben Onsu dan Vega Darwanti. Saksikan kontes KDI 2020 setiap Senin mulai jam 7 malam waktu Indonesia Barat, live di MNC TV. Dukung bintang dangdut favoritmu dengan cara ketik KDI spasi nama peserta, kirim ke 95151 atau vote melalui aplikasi RCTI Plus. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Memasuki era persaingan usaha yang semakin terbuka, perlu strategi bisnis yang semakin tepat. Mengenal lebih jauh apa sih entrepreneur itu? Bagaimana mengubah mindset awal yang harus dibangun dalam berwirausaha? Semua dikupas tuntas dalam dialog interaktif kewirausahaan. Ayo bergabung bersama di dialog interaktif Jadi Wirausaha Siapa Takut. Dialog interaktif kewirausahaan setiap Selasa minggu ketiga di 102,8 FM atau via streaming di www.radiomesra.com pukul 10 pagi. Dialog interaktif kewirausahaan terselenggara atas kerjasama Radio Mesra 102,8 FM dan TDA Komunitas Tangan di Atas Pare-Pare. Baik, di 102,8 FM kembali lagi Insan Mesra di pagi hari ini bersama dengan Om Aldi dan Om Sahar. Asar ya, bukan Sahar ya. Asar. Kalau Sahar yang bakar-bakar itu. Sos bakar. Peluang bisnis di masa pandemi, dan memang kalau kita berbicara soal pandemi, memang ini akan menuntut kita di mana di tengah pandemi virus ini mengharuskan kita lebih banyak beraktivitas di rumah, dan bagaimana kemudian melihat peluang untuk mendapatkan penghasilan dari rumah itu mungkin menjadi salah satu kunci apa yang harus kita lakukan untuk di masa pandemi ini. Oke. Ini kan teman-teman semuanya usahanya udah berjalan ya. Nah, artinya akan jadi satu pertanyaan kemudian bagaimana. Tapi sebelumnya saya pengen tahu ceritanya dulu. Mungkin dari Om Ashar dulu. Bagaimana kemudian perbedaan sebelum dan pada masa pandemi ini. Kalau sebelum
sebelum pandemi ya. Ya. Kalau sebelum pandemi mungkin kadang kita masih merasa santai Om untuk jalankan bisnis apa adanya. Kita jalankan sesuai dengan yang normal-normal saja. Tapi setelah pandemi betul-betul kita bisa bilang berpikir dua kali lah. Kita akhirnya buka mindset lebih luas bahwa apa yang harus kita jemput begitu. Kita seperti jemput bola. Jadi bisnis kita yang mungkin dulunya Sekedar menunggu atau mungkin konsumen hanya usernya sekedar datang. ini ya. Tapi setelah pandemi kita betul-betul kita aktifkan semua media sosial, kita gunakan semua media sosial, marketplace dan semua yang bisa kita jangkau kita. Oke. Kalau Om Aldi ada Ya, sama perbedaan? kurang lebih Om juga. Sebelum pandemi itu kelihatannya semua baik-baik saja. Semua baik. Semua baik-baik saja Om. Lancar semua. Terus tiba-tiba dengan adanya pandemi ini kita disuruh putar otak memang Om. Bagaimana strateginya, bagaimana ya saya bilang tadi Om, awalnya kita baku-baku itu sampai kita tidak terlalu pedulikan media sosial Om. Saking nyamannya mungkin ya saat itu sebelum pandemi. Nah tapi setelah pandemi apa yang terjadi kan yang kita lihat begitu banyak ketakutan yang tercipta Om. Sampai peraturan tidak boleh buka warkop dan lain-lain yang dimana itu adalah mitra-mitra dari baku-baku beberapa. Jadi ada jelas sekali ya, semua sih terdampak, Iya, kita juga pasti. terdampak. Nah artinya memang akhirnya menuntut teman-teman ini untuk kemudian merubah strategi yang dulunya hanya menunggu bola. Nah sekarang akhirnya strateginya adalah bagaimana membuat strategi baru. Nah yang saya ingin tanyakan, bagaimana kemudian teman-teman ini membuat strategi untuk tetap bertahan di sini, apa yang kemudian dilakukan? Yang mana Asar? Pasar dulu. Aldi dulu. Asar dulu. Oke, silakan. Ya, sebenarnya udah diungkap sedikit tadi, cuman saya mau lebih memperdalam saja. Silakan. Asar aja dulu. Kalau tidak mau, saya Oke, silakan. Bagaimana kemudian strategi bertahan di masa pandemi ini? Artinya kan memang kita tidak harus nggak boleh harus diam, memang harus bergerak dan pergerakannya memang di luar karena pandemi ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang disiapkan akan menimpa kita. Betul. Jadi sesuatu Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau dan tiba-tiba itu ada akan memaksa. Bagaimana kemudian teman-teman menerapkan strategi bertahan, usaha tetap jalan, tapi justru bisa semakin berkembang. Bagaimana strateginya? Ya, kalau saya tadi Om yang saya lakukan adalah pertama mengumpulkan informasi-informasi bahwa seperti kan segmen saya mungkin kebanyakan kemarin mahasiswa Om, itu yang wisuda, yang seminar. Jadi tentunya saya mengumpulkan informasi dulu, kemudian akhirnya menerapkan bahwa strategi marketing ini kita jalan di sini. Kemudian setelah itu sebenarnya saya siapkan itu sebulan sebelumnya. Jadi misalnya untuk menghadapi bulan Agustus, saya siapkan strateginya itu saya siapkan untuk di bulan Juli. Untuk menyelesaikan strateginya nanti di bulan Agustus. Lalu kemudian di situ ya, tapi waktu masa normal ya udah ditunggu aja, ya, kerjakan, disalurkan begitu. Tapi ya, kalau sekarang apa adanya, karena kemarin kan maksudnya lebih waktu masih buka kampus kan itu tadi mahasiswa lalu lalang depan kampus, jadi otomatis secara tidak langsung mahasiswa bisa menjadi target market ya. Tapi hari ini kan kampus tutup, beberapa sekolah-sekolah tutup. Jadi mau tidak mau kita yang jemput. Tapi kalau untuk lapak offline-nya masih dibuka sampai sekarang? Masih buka. Artinya kemarin alhamdulillah sih sudah semenjak bulan Juni, akhir bulan Juni itu sudah buka. Karena sudah melihat ada sedikit mulai ada kegiatan ya? di kampus, meskipun kampus belum buka tapi ada kegiatan-kegiatan penyelesaian. Dan itu setidaknya kita maksudnya kalau Om Haidar bilang mengepul lah, setidaknya bisnis tetap mengepul untuk bertahan, survive dulu seperti itu. Jadi alhamdulillah. Silakan Aldi. Oh siap. Kalau saya strateginya Om, strategi bertahan. Jadi ini basic sama dari apa yang saya alami Om ya. Diperkuat kah atau B-nya diperkuat kah?
Nah, jadi ini basic yang dari saya, apa yang saya alami Om ya. Ini maksudnya bukan untuk menggurui atau apa. Iya. Artinya Ini- kita sharing lah, kita Iya, sharing. iya, Yang sama namanya sharing, ilmu Om. itu kalau Betul. dalam bahasa Bugisnya mudah-mudahan mengerti silewat tasidapi. Apa itu? Nanti dijelaskan sama Asar. Ya. Jadi kalau dari baku-baku itu Om, kemarin kita strateginya yang pertama itu Om, yang paling utama menurut saya adalah terima dulu. Ya kan? Namanya kan kita diserang nih sama wabah begitu banyak orang tidak terima Om. Akhirnya apa? Kacau balau. Kalau saya pribadi saya ya terima dulu dengan kondisi yang seperti ini. Diterima dulu, setelah itu baru kita susun seperti apa langkah-langkah selanjutnya. Kayak misalkan saya Om, ini yang terjadi Om ya. Akhirnya kan yang terjadi begitu banyak warkop, restoran-restoran yang kami layani dari baku-baku itu Om tutup. Nah, karena peraturan dari pemerintah. Dari situ akhirnya itu kan berdampak sama omset. Tidak ada aktivitas. Dari situ akhirnya kita bikin strategi baru Om. Yang pertama yang saya lakukan saat itu Om adalah pertama yang saya bilang tadi, buat akun-akun media sosial. Memperkuat Memperkuat itu. online-nya. Dulu kan sudah ada, cuma tidak pernah digubris saat itu media sosial. Akhirnya apa, kita betul-betul fokus sama media sosial. Dan terutama Facebook sih, saya sangat terima kasih sama Facebook. Karena Facebook ini betul-betul ngangkat omset saya kembali Om. Dari marketplace. Dari situ kita fokusnya ke media sosial saja Om terus. Sambil offline-nya juga kita tetap ada. Oke. Ya, mungkin lebih begitu. Oke, seperti itu ya. Tapi begini, saya melihatnya begini. Kalau di Macaka mungkin agak lebih ekstra peluangnya. Ya, tapi saya melihat ternyata apa sih produksinya? Kita siapa? Yang- Baku-baku ya? Iya. Ya, jualan daging kita Om. Jualan daging. Jualan Saya daging. tidak tahu apakah memang daging mentah atau daging beku. Iya, Tapi sebenarnya ada market kemudian yang muncul di situ. Akhirnya kan orang lebih banyak mencari sesuatu yang seperti itu. Artinya daging beku kemudian dikelola di rumah misalnya supaya tidak kalau biasanya kan orang ya tunggu dikelola sama apa pengelolanya begitu. Tapi kan sekarang justru kemudian banyak orang di rumah, akhirnya banyak masak-masak. Iya. Ada tidak peluang besar di situ untuk baku-baku? Jadi ini saya jelaskan Om Di. Saya lupa tadi kayaknya ini dari awal. Ya, makanya saya Jadi kita baku. Mohon maaf karena kita ada tegang. Gak apa-apa olahraga dulu. Saya yakin, maaf ya, saya pendengar. yakin Hedar pasti ketawa ini. Ketawa mentor saya itu Om. Oh ya, yang dimarahi Hedar. Wah, bahaya ini. Ini Om Rizal nonton makanya jawabannya harus. Siapa kita? Jadi apa yang pertanyaannya? Enggak, bagaimana kemudian melihat peluang? Sebenarnya ada market baru di sini. Betul. Kalau Macakasi saya tidak terlalu yakin karena mungkin justru akan drastis Iya, berkurang. iya. Kalau beku-beku kan itu mungkin seperti Ya kan. contohnya teman dari Sio Lambu Santi kan akhirnya dia merubah dari pengelolaan jadi ke persiapan untuk beku-beku seperti itu. Bagaimana? Kalau saya jelaskan kembali Om, di baku-baku kan kita ini penjualan daging mentah Om. Iya. Daging mentah, dia ada daging dan segala macamnya dari joran-joran daging Om, jadi paru, jantung, hati kita ada semua. Tapi dalam keadaan mentah. Keadaan mentah. Iya. Terus awalnya itu yang terjadi setelah ini pandemi berjalan Om. Iya. Orang kan banyak yang work from home, Iya. stay at home. Ha-ha. Nah, dan itu menjadi berkah juga bagi kita baku-baku. Akhirnya apa? Penjualan yang perorangan, pembelian pribadi itu akhirnya meningkat pesat dari situ Om. Gara-gara stay at home, work from home, karena kita menyediakan dagingnya, jadi mereka bisa kelola Bahannya ya. bahannya untuk mereka iya. kelola ya. Dengan ditambah dengan yang terjadi di Instagram baku-baku kan kita memberikan begitu banyak tips-tips, resep-resep. Jadi itu ada asosiasinya Om dari baku-bakunya. Akhirnya apa? Itu yang saya bilang tadi Om, terjadi begitu banyak pembelian per kilo, pembelian pribadi. Jadi itu bisa menutupi hampir sama Ji. Jadi awalnya kita drop omsetnya Om, akhirnya naik kembali gara-gara yang saya bilang tadi kita menjual di marketplace dan lain-lain, itu akhirnya omsetnya kembali stabil. Oke. Seperti itu. Saya sedikit tajam ke situ.
artinya maksud saya begini. Ini kan teman-teman yang biasanya menjual barang jadi, kemudian harus kemudian berpikir untuk bagaimana menjadikan barang jadi itu menjadi barang instan yang bisa dikelola, tapi bukan barang mentah juga. Artinya kan seperti itu. Kemudian memanfaatkan fasilitas untuk memanfaatkan fasilitas sosial media termasuk Facebook. Tadi saya sempat mendengarkan kemudian bagaimana kemudian Aldi bukan sekedar menjual, tapi kemudian membantu dengan memberikan informasi-informasi atau tips seperti itu. Kepikiran itu kemudian seperti apa? Apa itu merupakan menjadi salah satu faktor pendorongnya supaya atau hanya sekedar supaya mereka tahu bahwa ternyata ini bisa diolah seperti ini, perawatannya bisa seperti ini, bagaimana? Ya, maintenance-nya berarti Om. Ya. Maksudnya kan itu memang dari awal ketika kita buat Instagram Om dan Facebook dan lain-lain, salah satu tujuan utama kita memang informasi, pengetahuan Om. Jadi selain kita jualan, kan apa yang terjadi saat ini Om, kita kalau jualan saja kayaknya cuan itu kayaknya kurang begitu Om, kurang diapresiasi. Jadi dari tim Baku-Beku, kebetulan kita punya tim juga Om untuk bagian yang riset untuk informasi-informasi itu. Kita setiap harinya itu kita selipkan ada informasi tips, informasi kayak tips potong daging, buat sayur, buat untuk soto Makassar, situ mau ada. Akhirnya apa? Itu juga menjadi nilai plusnya dari Baku-Beku Om. Seberapa kuat kemudian mempengaruhi informasi-informasi terkait produk barang yang Om Aldi jual ini? Apakah memang itu sangat membantu atau hanya sekedar sebagai pelengkap? Kalau untuk membantu Om, tapi untuk jadi pelengkap juga. Jadi menurut saya dua-duanya Om, dia membantu dan sebagai pelengkap juga. Karena kalau kita menjual saja, saya pikir akan sulit Om. Oke. Makanya kita dari tim itu kita tambah seperti itu. Oke. Saya ke Ashar. Ashar. Ya Om. Artinya kan kalau misalnya Aldi ada peluang kemudian ditangkap di situ, ini kan akan berbeda kasusnya dengan kan tidak mungkin Macaka buat apa namanya bingkai beku. Bisa. Ya. Apa kemudian alasannya? Apakah masih melihat ada celah di situ yang bisa dimasuki untuk bisa kembali bangkit atau seperti apa sehingga masih tetap bertahan tidak untuk mencari usaha lain, misalnya ya buku-buku seperti itu? Ya. Jadi Om Naset Togi Om. Ya. Kasihan disebelahin. Bisnis itu akaparengemi. Iya. Gimana bisa bertahan ya? Iya, pokoknya apa ya? Pokoknya mapat-mapat nah bisa bertahan. Artinya tentang memang banyak sih kalau saya lihat ini Om, dunia kalau misalnya saya memilih usaha lain, tentunya bisa dibilang Om saya mengulang lagi. Betul. Nah, daripada saya mengulang, lebih baik saya berpikir lebih keras untuk naik kelas. Artinya mungkin yang kemarin yang tidak saya lihat, mungkin pandemi ini mengajarkan saya untuk bisa melihat lebih luas lagi, bahwa Macaka itu bisa loh lebih luas, lebih bisa menjangkau market baru ini. Makanya itu yang tadi saya bilang, daripada untuk memilih cari yang lain, lebih baik saya bertahan Om. Oke. Apa pemikiran kuatnya melihat artinya kan kita siaka perengang, tapi kan siaka perengang itu kan harus dilihat juga, bertahan juga itu harus kita lihat. Tidak mungkin kita maka perang sementara tidak ada harapan di situ. Di mana peluang besarnya yang Ashar lihat, Pak ya, saya harus bertahan di sini. Ini sebenarnya masih punya peluang ini untuk bangkit meskipun pandemi. Kalau yang saya kan begini Om, untuk seperti yang saya bilang tadi, di TEDA kita diajarkan berbagai macam, termasuk visi misi, bahkan kita sudah harus bisa melihat Macaka ini ke depannya seperti apa. Nah, dalam gambarannya saya juga sudah punya gambarannya Macaka ke depan itu seperti apa nantinya di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk saat ini yang seperti tadi, karena adanya pandemi tentunya bisa bergoyang, tapi bisa merusak itu, tapi saya lihat bahwa setelah saya buka ternyata bisa kembali yang kemarin omsetnya turun drastis, akhirnya bisa kembali bahkan di atas 50% setelah di bulan Juli kemarin.
Ada sebuah strategi, misalnya yang saya pernah dengar, cuma nanti boleh diluruskan. Artinya kan sekarang orang banyak di rumah. Salah satu cara untuk memancing orang yaitu memberikan hadiah atau seperti apa. Apakah Mas Caka melihat peluang ini untuk kemudian bisa diambil di situ? Artinya kan Kalau kayak di untuk Facebook saat itu yang ini- banyak itu yang saya lihat ya udah share ke 5 WA itu yang kan Yang bisa- promo-promo kita bilang Ya, mungkin Om. yang promo Di itu kan Facebook. ada peluang sebenarnya. Bagaimana Mas Caka melihatnya? Kalau untuk mencakap untuk giveaway kita belum ambil strategi itu Om, karena sebenarnya ada proyek yang kemarin alhamdulillah seperti tadi saya bilang bahwa kita mengumpulkan informasi. Akhirnya kita dapatkan sebuah informasi yang betul-betul bahwa kalau kita kerjakan ini insya Allah masyarakat bisa kembali ke normalnya. Berarti Bahkan dalam memang waktu sebenarnya dekat ini. ada survei untuk Ada. memapping sebenarnya target-target marketnya di Iya. mana, ini masih tersisa, ini masih Nah. kuat, sehingga ada keinginan untuk Iya. maper gitu ya. Iya, artinya itu tadi saya bilang betul Om bahwa tidak asal bertahan saja. Iya. Artinya kita betul-betul harus punya landasan. Iya. Tentunya dari diri pribadi sih Om. Maksudnya Oke. niatnya dulu harus kuat, semangatnya tetap harus dijaga. Makanya di TDA itu kita masih saling support itu. Makanya nanti peluang itu saya lihat ada. Jadi kemungkinan besar nanti setelah dikerjakan insya Allah kalau kita kerjakan betul baik-baik, insya Allah kembali normal. Ya, kayaknya ini ada penggemarnya Om Asar, sukses Om Asar Macaka dari Asna ATK. Wih, anggota kulada. Kambona ini. Anggota kulada. Sama ini, anggotaku ini selalu natambahkan Kak. Selamat pagi untuk Mas Riko. Ya ampun, Dan ya bakar-bakar salam bakso. Abdul Ahad Syah. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, kita tunggu, boleh berkomentar melalui Facebook atau juga mengirim melalui Punya banyak cabang. Oke, ada satu peluang yang ternyata kemudian terbuka dengan memanfaatkan bisnis bisnis teknologi ini seperti yang tadi sempat diungkap sama Om Aldi. Tadi kan sebenarnya sedikit diungkap. Bagaimana Om Asar melihat peluang bisnis dengan pemanfaatan teknologi ini? Bagaimana kemudian Asar melihat pemanfaatan teknologi ini? Ya, kalau teknologi tentunya seperti tadi Om bahwa sosial media hari ini betul-betul mengangkat beberapa produk-produk UMKM. Jadi tentunya sangat harus dilakukan oleh semua UMKM untuk memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi itu di media sosial. Nah, kalau untuk Macaka sendiri ya akhirnya hari ini juga seperti tadi agak melebarkan sayap, kita juga memanfaatkan Om, kita menerima desain-desain secara ini. Oke. Yang mau teman-teman yang mau ini dibantu didesainkan ya kita bantu. Kalau strategi yang digunakan, kalau seperti Om Aldi tadi kan dengan memberikan informasi seputar produknya, apakah di Macaka juga ada semacam info-info seperti itu dan lebih banyak menggunakan sosial media yang mana? Ketiganya kita di awal Juli kemarin Om akhirnya kita pakai, bahkan kita buka di toko di marketplace Toko online ya? online langsung ke Shopee, Tokopedia. Bekerja sama dengan Kita buka anunya sendiri. Oke. Buka toko di Shopee, di Tokopedia dan di Bukalapak. Nah, kemudian untuk informasinya kita sama sih Om, kita di Instagram kita post, kalau kita punya kesempatan kita posting sesuatu informasi sehingga itu bisa nanti menarik pengunjung. Kalau Ashar melihat, kalau saya tadi Aldi sempat bilang bahwa Facebook sangat luar biasa, lebih kuat mana Ashar melihat? Ini kan boleh berbeda kemudian ya. Boleh Om. Apakah Lagi. Strategi masing-masing, apakah kan? kuatnya di Twitter, apakah kuatnya di Instagram atau kuatnya di Facebook menurut Ashar? Atau ada memang segmen tertentu untuk Twitter ini untuk ini, IG-nya untuk ini, Facebook-nya untuk ini, seperti Kalau untuk saat ini kita gunakan yang paling kuat Facebook sama Instagram Om. Iya. Karena untuk sebenarnya gini, kalau ada sih beberapa algoritma yang berbeda di antara keduanya meskipun sebenarnya hampir satu ini. Di Instagram itu kan tampilannya dengan tampilannya yang
simple. Nah, itu makanya tadi kita berusaha untuk menciptakan desain-desain yang milenial yang akhirnya orang tertarik untuk buka. Nah, makanya kita untuk Instagram itu kita rapikan, kita perbaiki desainnya sehingga itu bisa menarik pengunjung. Kemudian kalau di Facebook seperti tadi mungkin Om Aldi karena mengatakan naik ya karena dia menggunakan semaksimal mungkin ya itu seperti ads. Iya, kayak misalkan tambah sedikit Om. Kalau kayak misalkan bisa berapa memotong. Oke, lanjut. Nah, kayak kita baku-baku kan kita sama tadi Om, Facebook dan Instagram kita banyak gunakan. Jadi kita memanfaatkan itu Facebook Ads Om yang berbayar bersponsor supaya jangkauannya lebih luas ya. Iya, itu Om. Oke. Beda nggak sih targetnya antara saya supaya menangkap ini ada perbedaan tadi keterangannya Ashar. Siap. Kita lebih di Instagram itu kita lebih membuat lebih milenial. Artinya kan kalau kita bicara milenial artinya anak-anak muda sekarang karena kan seperti misalnya bapaknya Om Rijal itu kan sudah nggak masuk lagi milenial. Beda nggak sih? Bukan saya Om Rijal. Sih targetnya itu apa memang harus dibuat lebih milenial terus kemudian di Facebook ya artinya kan tidak agak milenial lagi. Bagaimana Mas Ar? Ya, kalau seperti tadi Om, Instagram itu sebenarnya kalau saya sih lebih kepada memberikan informasi secara menarik ya. Karena di sana lebih kalau penggunanya Instagram itu memang lebih banyak milenial, kaum milenial. Makanya untuk menarik interestnya kita harus menggunakan desain-desain yang betul-betul bisa wah keren nih, informasinya keren nih. Sesuai kalau saya kan biasanya menggunakan informasi sekitar dunia kampus, dunia perkuliahan karena memang target saya lebih ke mahasiswa. Jadi saya berikan informasi seputar itu. Oke. Kalau Aldi ya saya sih kalau di Aldi kan pasti nggak terlalu milenial ya. Karena kan yang masak-masak itu kan biasanya ibu-ibu. Kalau cewek-cewek itu nggak terlalu masaknya, tinggal makannya. Bagaimana kemudian pengemasan? Kalau ya sedikit tadi dijelaskan Ashar, pengemasannya memang harus lebih milenial, lebih kekinian. Kalau apakah format ini juga diterapkan di Facebook atau seperti apa? Ya. Jadi segmennya baku-baku itu Om, kita sebenarnya ada target pasarnya juga. Iya, oke. 18 tahun ke atas kita mulai Om. Karena kita ada menu itu di baku-baku yang lagi kekinian sekali Tom, yang daging bakar-bakar yang ada kompornya dan ada anunya. Nah kita baku-baku ada juga Om itunya. Jadi saya rasa kalau untuk segmennya baku-baku itu kita dari 18 sampai kurang lebih 40 tahun. Saya masih masuk itu kayaknya 23. Bisa Om Mas. Ya seperti itu Om. Jadi target marketnya besar sih kalau untuk baku-baku dan yang saya bilang tadi Ashar, kita juga memanfaatkan Instagram itu kita betul-betul tampilan Instagramnya itu kita betul-betul kekinian sekali dari segi warna pokoknya eye catching Om dan biar menarik terutama untuk kaum milenial Om. Oke. Jadi memang harus disasar sesuai dengan target sosmed itu ya. Betul Om. Tidak asal. Jadi memang kalau untuk misalnya lebih ke Instagram lebih agak dibuat lebih menarik karena memang segmennya agak lebih milenial. Sementara Facebook tetap dibuat menarik tapi tidak seperti itu. Oke. Kalau saya pengen bertanya begini, ini kan sudah memanfaatkan sosial media ya, dan memang kalau kita berbicara mengenai work from home, stay at home itu kan sebenarnya kita berbicara lebih banyak ke daring itu kan, proses internet itu. Nah kalau menurut Ashar sendiri apa untuk bertahan di situ, kalau misalnya yang cocok mana nih sharing kan tadi sudah mapping ada survei seperti itu, usaha-usaha apa yang harusnya lebih genjot di Instagram, kemudian terus sebenarnya ada satu lagi yang saya lupa, WhatsApp itu bagaimana pengaruh WhatsApp kemudian terhadap usaha di rumah ini, strategi ini. Kita ke WhatsApp dulu untuk saya ingat. WhatsApp artinya memang ada pengaruh kah? Atau WhatsApp itu tidak seberpengaruh besar seperti Facebook dan Instagram?
Kalau saya untuk WhatsApp itu hampir kita ke closingnya Om. Ya betul Om. Jadi tadi kan informasinya Di di Instagram, Instagram, dan Facebook, tapi kan kita nanti arahkan ketika maksudnya betul-betul Interaksinya ya ke situ ya ya. interaksi untuk pembeliannya, untuk closingannya itu kita arahkan ke WhatsApp. Jadi kalau untuk marketingnya tidak terlalu Kan rata-rata kita ketika misalnya kan di Instagram kadang Om masih bertanya ini itu makanya jadi kita arahkan ke satu pintu, kita ke WhatsApp, kemudian kita betul-betul sampaikan informasi-informasinya apa yang dibutuhkan sampai closing. jadi itu semacam CS-nya ya, customer service. Iya, karena di Instagram kita ada di Instagram Om kita pasang linknya kan untuk pemesanan ya ke WA. Oh iya. Iya, jadi di WhatsApp dan kekurangannya kan di WhatsApp yang terjadi Om, tidak semua orang bisa lihat apa yang kita buat di status. Oke. Yang Instagram kan begitu, yang penting kita tidak kunci privat itu pasti orang semua bisa lihat ya. Om. Nah, seperti itu. Jadi ketika di WhatsApp apa yang terjadi di save kalau nomor yang konsumen di save, nah itu baru kelihatan nanti semua status-status kita. Kalau kita misalnya kalau kita betul-betul jalankan marketingnya di WhatsApp, kadang kalau terlalu sering Om itu mengganggu. Ya, jadi spam jadi Om. Jadinya spam. Jadi banyak orang yang merasa Diblokir. terganggu dengan postingan kita, misalnya di grup ini Dibisukan jual dong. ini gitu. Kadang ya kita sebenarnya mungkin tidak tahu, tapi mungkin banyak orang yang Ada terganggu. member yang tidak terlalu suka dengan ini. Ya, tidak terlalu suka. Ya mungkin bisa lah sekali dua kali, sekali-kali. Tapi kalau keseringan hari ini posting misalnya di grup bisa bukan untuk jual beli, dia posting Iya. itu mengganggu. Jadi sangat tidak. Maksudnya kalau untuk saya pribadi saya tidak Sama. terlalu menganjurkan untuk di Di WhatsApp. WhatsApp ya. Keseringan lah. Jadi Kalau mungkin sekali-kali lebih- bisa. Finishingnya Ya, saja di finishing WhatsApp touch-nya kalau Om. ada. Wes. Ya, maksudnya, Om. Ketua menangis melihat ini. Sentuhan anunya di situ. Om. Oke. Saya jadi lupa saya mau tanya apa ini. Baik, tersisa sedikit waktu lagi kita untuk di pagi hari ini, tapi masih ada. Saya pengen kemudian saya ke Aldi dulu deh. Bagaimana kemudian pandangannya Aldi untuk bisnis di tengah pandemi ini? Oke Om. Kalau untuk Atau Asar dulu? yang nulis siapa? Iya, Om Aldi silakan. Jadi ini Om, ini pandangan artinya mungkin tips-tips kali ya, Ya. yang teman-teman yang mungkin mau buka usaha di tengah pandemi ini. Ya, kalau dari ini yang saya survei Om, yang terjadi di masyarakat, kalau untuk bisnis untuk di masa pandemi ini, ya masih nomor satu kayaknya untuk bisnis kesehatan Om. Bisnis kesehatan. Iya, faktor yang kesehatan karena pandemi kan artinya virus Om kan ya. Di mana kan korelasinya itu adalah mereka butuh sehat. Sehat untuk atau minimal untuk kebal dari racun Om. Makanya dari bisnis kesehatan itu pasti akan tetap booming di 2-3 tahun ke depan ini Om. Kenapa bisa? Karena kayak misalkan berbau kesehatan itu kayak misalkan itu termasuk kayak keperluan olahraga rumahan. Kayak dumbbell, kaos olahraga itu orang-orang yang alat keperluan olahraga yang relasinya dengan rumah Om begitu. Itu terus makanan dan minuman sehat. Ini saya sharing aja Om ya, ini maksudnya yang data yang saya dapat. Enggak apa-apa. Sampai bilang soto. Iya, seperti itu kan tadi Silio Tasidapi lah. Iya. Terus ada makanan dan minuman sehat Om. Terus kita ada juga ini referensi Om ya. Terus ada cemilan sehat. Iya. Apalagi kan orang saat ini work from home stay at home itu pasti kencang pasti. Iya. Kalau kita buka terus ada frozen food. Nah itu frozen food ya pastilah. Karena orang mungkin lebih banyak berkutat di rumah. Jadi saya rasa frozen food pasti akan kencang juga Om. Oke. Terus jangan lupa satu Om, ada juga jasa kurir. Jasa kurir. Ini. Iya benar. Ini betul-betul yang saya lihat adalah kan di tengah pandemi orang pasti jadi malas keluar rumah kan? Iya betul. Beli makanan, jangan kan beli makanan lah, beli perlukan keperluan alat rumah tangga saja itu sampai pakai jasa kurir. Jadi
inilah yang terjadi saat ini. Nanti ini pasti kalau kita buka bisnis jasa kurir ini, itu pasti jasa delivery itu pasti akan besar sekali marketnya Om saat ini. Sedikit ke ini kan tadi sudah diurai, artinya ke peluang kesehatan. Kalau untuk di baku-beku, kemudian ada nggak target sasaran seperti itu? Artinya lebih banyak memposting daging ini cocok untuk misalnya supaya tidak terlalu menambah kolesterol. Iya, ada Om, kita ada. Jadi kan ada, kita siapkan juga tips-tipsnya situ Om. Misalnya daging ini, bagian daging khasnya, ini cocok untuk orang yang menderita ini. Jadi semua ada di situ Om. Jadi kita siapkan juga. Jadi untuk yang mau misalkan daging yang rendah lemaknya, nah kita juga ada. Jadi sudah disiapkan semua Om. Jadi ketika orang mau bertanya apa, kita pasti akan jawab langsung. Karena sudah memang kita riset kan, dan itu semua ada Om. Misalnya untuk penderita ini dan lain-lain. Kalau Mas Har? Kalau tadi kembali ke Om, ke pandangan bisnis, tetap kembali Pandangan ke bisnis tadi, di tengah pandeminya ini seperti apa sebenarnya bisnis, mungkin ya seperti tadi pertanyaan pertamanya ya pasti bisnis apa yang menjadi peluang besarnya. Kalau menurut Mas Har, kalau Om Aldi kan tadi kesehatan ya yang jadi pasti. Kalau peluang besar sih mungkin tadi sudah di agak beberapa yang sudah disebutkan Om. Dari Dan Om hampir Aldi. setuju ya. Masih ada sernya. Cuma saya Masih lebih banyak. ke ini sih Om. Tadi seni bertahannya. Seni bertahannya di dunia bisnis. Jadi semua sebenarnya usaha hampir kita mereka kan tetap memiliki marketnya masing-masing Om. Jadi sebenarnya bertahan saja di situ, cari solusinya, kemudian cari sampingan apa yang korelasinya tetap ada. Ya, Misalnya contoh seperti saya Om, saya kan misalnya jual souvenir, tapi kalau saya jual masker jauh nggak? Nah, saya tidak kan. Jadi saya ambil peluang itu. Jadi saya tetap jualan buka sampingan sedikit, jual masker. Oke. Nah, jadi seperti itu. Tadi bertahan saja di bisnisnya, kemudian cari korelasi bisnis apa yang kira-kira tidak Terlalu jauh. kontras dia, tidak terlalu kontras. Misalnya saya ini kemudian jual souvenir, tadi jual souvenir kemudian jual daging, kan terlalu Wah, misalnya terlalu itu jauh. sangat tidak cocok Pak. Tidak cocok. Jadi Iya, maksudnya betul. carilah. Karena mungkin Anda hari ini jual mungkin sekadar jual apa ya? Sekadar jual minuman, mungkin tambahlah mungkin makanan. Ya. Atau apa. Jadi cari beberapa korelasi bisnis yang sesuai, yang bisa membantu peningkatan omset. Artinya Ashar melihat sebenarnya apapun jenis jualan kita itu sebenarnya masih mampu bertahan, tapi dengan melihat memberikan sedikit korelasi dengan permintaan pasar. Mungkin bisa seperti itu ya. Iya Om, karena sebenarnya kan seperti tadi, kalau berganti usaha sama saja kembali ke nol lagi. Anda berusaha lagi buat Instagramnya, buat ininya, cari marketnya, ini terlalu luas lagi. Jadi saya bilang mungkin ada ketika hari ini mungkin terjadi pandemi, ya mungkin ada beberapa strategi atau hal yang belum Anda lakukan di bisnis Anda. Mungkin online-nya belum jalan, ininya belum jalan. Jadi perbaiki saja apa yang belum diperbaiki. Sambil melihat apa sih bisnis yang korelasinya ada untuk saya. Mungkin bisa kolaborasi dengan bisnis teman yang ada. Jadi kenapa tidak seperti itu kita kolaborasi. Nah, kalau untuk peluang terbesar, karena saya lihatnya Om, kebanyakan surveinya di mahasiswa ya hari ini ya peluang paling besar di mahasiswa kuota Om. Lebih kepada voucher data. Nah, itu sangat besar sekali sih untuk dimulai, banyak bisa dimulai oleh teman-teman yang mungkin bisa mau dari kecil seperti itu. Oke, tapi apapun itu harusnya memang segarnya mantap, sehatnya dapat ya. Wah, Heju. Artinya mungkin begini, sedikit disimpulkan bahwa kalau sekarang kita sudah melangkah, sudah ada beberapa langkah yang kita sudah lalui, jangan lagi untuk berpindah untuk memulai start baru lagi. Justru mungkin lebih memperbaiki langkah dengan melihat jalan mana yang harus kita tempuh dan dengan tetap di jalur itu. Apakah kemudian kalau misalnya saat ini kita naik motor karena mungkin
kurangi penyerangnya mungkin seperti itu. Iya, defense terus Om. Mengurangi Defense tidak ada penyerang. kan lebih banyak gitu ya. Defense terus lupa tag. Fadilah Fasaldin, owner Baku Beku, terima kasih untuk hari ini hadir bersama kita di sini. Kemudian ada Ashar, owner Macaka, terima kasih di dialog interaktif perusahaan TDA dengan tema kita peluang bisnis di masa pandemi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang sudah bergabung bersama kita, termasuk yang baru ada Om Bet juga, ini juga ada Om Haidar, ada Om Sansur Jalmadani, Darussalam, teman-teman di TDA juga ya? Bukan? Teman semua Om. Oh, teman semua. Oh. Dan temanku semua itu. Dibilang Riko, Mas Riko yang punya bakso Mas bakar. Riko, oke, termasuk ini katanya sukses terus guruku. Wah, luar biasa. Baru menikah itu Om kemarin Om. Oke, baik teman-teman, terima kasih hari sekali lagi. Sampai di sini dialog kebersamaan kita di komunitas tangan di atas. Saya Dimas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.